Halo Smart Voters, jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 mencapai angka partisipasi masyarakat tertinggi sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah di kota Semarang. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Semarang. Untuk itu dalam episode 9 kali ini kami akan membahas tentang Sosdiklik Parmas bersama anggota KPU Kota Semarang Ibu Novi Maria Ulfa. Selamat datang Ibu di Bibir Ayu. Selamat datang juga Mbak Iya, Ayu, apa kabarnya? iya, selamat menjalankan ibadah puasa ya Bu. Oke, ya semoga selalu diberi kesehatan ya Mbak Iya, Ayu ya. amin. Amin. Ya, prestasi tersendiri nih Bu bagi KPU Kota Mhm Semarang mhm telah mencapai angka Parmas sepanjang sejarah itu tertinggi, iya, 68,3% ya Bu iya. ya. Itu kemarin apa saja sih Bu yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang untuk bisa mencapai target, melebihi target ya bahkan di tahun 2020 kemarin? Oh ya, alhamdulillah ya kita Mhm, bersyukur kemarin pelaksanaan Pilwakot sudah selesai mhm, dengan aman, baik lancar ya, dan juga angka partisipasi pemilihnya bisa mencapai 68,3% ya dan mhm, ini, sebelum-sebelumnya kita belum mencapai angka mhm, seperti itu ya di mhm, pilkada sebelumnya ya, 65, terus sebelumnya lagi tahun 2010 mhm, ada 60, yang 60% pertama ya, ya, 2000 ya 2005 ada 66% ya, ya. Nah ini, capaian ini, prestasi ini, semua pihak ya, ya, jadi kita selaku penyelenggara itu sudah, memasifkan, mhm, apa namanya, semua media dan juga metode sosialisasi. mhm. Itu kita, apa namanya, berikan kepada masyarakat dan juga didukung oleh pihak-pihak yang Mhm, lainnya. ya, Seperti stakeholder, terus juga LSM Ormas, iya, terus juga pihak pemerintah Kota Semarang juga mendukung mhm, terkait dengan hajat penyelenggaraan Pilwakot 2020 iya, kemarin, seperti itu. iya, Tapi memang, apa namanya, kita nanti, tantangan ke depan barangkali nanti mhm, kita akan berupaya untuk memasifkan lebih lagi supaya mhm, nanti bisa mencapai lebih daripada iya. itu, gitu Tentunya dengan Mbak. menyesuaikan kondisi pandemi saat ini ya, Bu, Betul, ya. iya, Ya. Baik, untuk kegiatan Sosdiklik sendiri, Bu, pasca pemilihan 2020 kemarin, apa saja yang sudah dilakukan KPU Kota Semarang iya, saat ini? iya. Sosdikli itu kan 2 hal yang berbeda ya, Mbak. Iya, Satu sosialisasi, yang mhm, satunya pendidikan pemilih. iya, Kalau sosialisasi itu kan, lebih kepada menyampaikan informasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan. mhm, Tapi kalau pendidikan pemilih itu, apa namanya, lebih luas mhm, temanya, waktunya juga lebih panjang. mhm, Nah, ini juga yang akan kita garap. Jadi mhm, pendidikan pemilih nanti, kemarin kita sudah selesai, di bulan Desember ya iya, untuk pemungutan, terus Januari, Februari, Maret kita kemarin ada evaluasi juga mhm, dengan beberapa pihak, mhm, ada LSM Ormas, terus juga ada stakeholder mhm, pemerintah, terus juga internal, terus juga kita kemarin, apa namanya, mencatatkan mhm, perjalanan Pilwakot Semarang 2020 iya, itu dalam sebuah buku, mhm, di bulan Maret kemarin kita mhm, launching. Terus setelah ini nanti kita akan memasifkan, apa namanya, pendidikan pemilih, iya, sosialisasi juga di, apa namanya, media-media, mhm, baik itu media, apa namanya, KPU Kota Semarang dan mhm, juga kita nanti kerjasama dengan Kominfo. iya, Jadi kita, apa namanya, setiap tahapan itu, apa, menggunakan baliho, terus mhm, juga ada video nanti mhm. akan kita gunakan Berarti untuk semua media ya, Bu, ya? menginformasikan Iya, iya, terkait dengan, apa, informasi-informasi mhm. kepemiluan, Ya, gitu. baik untuk Smart Voter sendiri jika Mhm, ingin memperoleh informasi tentang kepemiluan bisa ke semua sosial media KPU Kota Semarang di Facebook, Twitter, Instagram, dan mhm, YouTube di mhm, @kpu Kota Semarang atau mengunjungi website KPU Kota Semarang di kpu-semarangkota.go.id. Baik Bu, untuk rencana Sosdikli sendiri di tahun mhm, 2021, 2022, mhm. dan 2023 ini apa Bu yang akan dilakukan oleh KPU Kota Semarang? Kita, ini sudah mulai ya Iya, untuk Bibir mhm. Ayu, terus nanti kita juga, setelah lebaran ada virtual election course, jadi Mhm, semacam kursus kepemiluan. Tahun iya, kemarin kita juga sudah, buka kelas, iya, ada maksimal kita batasin mhm, 50, peserta mhm, masyarakat umum mhm. Kota Semarang. Daring Nan atau ini Bu, luring? eee
masih daring ya, Daring ya, masih ya. daring. Masih Karena daring ya smart ya voters ya? karena masih Mhm. pandemi Iya, juga kita masih apa ya, kalau tatap muka itu kan mhm. terbatas ya Iya, gitu, terbatas tempatnya juga. mhm, Terus nanti kita, ada semacam, ya ini Bibir Ayu, terus mhm, Zoom meeting, syukur-syukur nanti bisa mengundang pihak-pihak terkait, pihak-pihak mhm. dari luar ya, dari partai politik, Iya, kita ada 16 partai politik mhm, kita undang, kita hadirkan untuk bisa memberikan pendidikan pemilih kepada mhm, masyarakat umum, terus juga pimpinan LSM Ormas barangkali mhm, nanti juga bisa kita gandeng untuk mhm, menyampaikan, informasi-informasi terkait dengan organisasi mereka atau mhm. kegiatan mereka. Iya, Terus juga dengan penyelenggara, mhm, kita sinergi dengan KPU, dengan mhm, Bawaslu Kota Semarang dan juga, penyelenggara tingkatan mhm, provinsi, seperti itu. Jadi, upaya-upaya itu kita berikan untuk mengisi ruang-ruang, ketika tidak ada tahapan iya, gitu, tapi pendidikan pemula harus tetap lanjut. mhm, Nah, ini juga sebetulnya kita ada pengen bisa masuk ke semacam kayak KPU Gustu School, mhm, KPU Gustu Kampus, tapi karena ini masih pandemi mhm, dan kegiatan belajar mengajarnya juga belum aktif ya. mhm, Nanti kita lihat situasinya bagaimana, kalau memungkinkan kita nanti mhm. bisa masuk ke KPU Gustu School Iya. gitu. Baik Bu, Mhm, wacananya kan tahun 2024 mhm, ini pemilu akan dilaksanakan secara serentak, mhm, mhm, baik pemilu, presiden, mhm, pemilu legislatif, mhm, kemudian pemilu kepala daerah, itu mhm, kan serentak ya Bu, itu mhm. tantangannya sendiri apa Bu? Eee, Tantangannya itu karena dilaksanakan serentak, Mhm, jadi otomatis nanti banyak tahapan yang itu bersamaan. mhm, Nah, ini juga perlu kita komunikasikan iya, kepada masyarakat secara umum, terutama mhm, nanti dalam, pembentukan badan ad hoc. iya, Kita juga belum tahu nanti mekanisme penganggarannya itu nanti, mhm, apakah masing-masing jenis pemilu itu juga berbeda-beda. iya, Karena ini kan ada pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan juga mhm, pemilihan presiden dan mhm, wakil presiden. mhm, Tapi makanya, upaya-upaya kita itu sejak awal itu mhm, sudah, menyampaikan kepada masyarakat secara umum mhm, bahwa nanti loh di tahun 2024 itu akan ada, 2 kali gelaran, iya, pemilihan. Yang mhm, pertama adalah pemilu, nasional, yang mhm, kedua adalah, pemilihan kepala daerah, iya, seperti itu. Nah, ini, kita sampaikan. Kemarin kita juga, audiensi kepada beberapa pihak terkait mhm, ya, mhm, dengan, ketua DPRD, dengan Bapak Wali Kota, terus mhm, juga pihak kejaksaan, mhm, pengadilan, dan juga, Dandim ya. mhm, Kita sampaikan bahwa ini loh besok tahun 2024 itu mhm, pemilihannya itu, serentak gitu ya Bu ya? serentak. Kita selain mengucapkan terima kasih karena Mhm, kemarin sudah banyak dibantu iya, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, mhm, tapi juga kita menginformasikan terkait, "Ini loh besok pemilihannya mhm, bersamaan," dan itu kita baru awalan. Nanti mhm, kita juga akan sampaikan kepada, masyarakat secara umum dengan mhm, beberapa media dan metode tersebut mhm, itu, mhm, gitu. Jadi baik, Mbak, secara bertahap, Mbak Ayu, mhm, kita sampaikan supaya masyarakat itu juga tahu, "Oh iya, tahu ya." Mumpung masih jauh-jauh hari, tahapan iya, belum berlangsung, iya, kita mhm. sosialisasikan pada masyarakat umum, Untuk gitu. badan ad hoc-nya sendiri juga pasti Iya. akan ini ya, Bu, ya, berat ya Iya, kerjanya? iya, makanya kemarin juga salah satu Mhm, evaluasinya terkait dengan badan ad hoc, 2019 itu kan banyak yang, mhm, iya, meninggal dan juga sakit, itu iya, juga jadi evaluasi supaya mhm, nanti di tahun 2024 itu, tidak terjadi hal yang, sama ya, iya, demikian. Iya, mhm, beberapa kemarin, salah satu strateginya mhm, itu ketika, gelaran itu secara serentak, maka akan banyak yang itu beralih ke digital mhm, gitu. Kayak misalkan kemarin kan sudah diterapkan di 2020 aplikasi Sirekap itu iya, hitung cepat, sehingga itu kan mengurangi apa ya, untuk pengisian pom-pom itu kan, mengurangi waktu, energi, dan tenaga iya, juga supaya mhm, lebih ringkes. Nah, ini lebih efisien tentunya ya, Bu, heeh, ya, nanti baik, kita kan juga sudah semuanya hampir mhm, berbasis digital ya, iya, semuanya berbasis aplikasi iya, gitu. baik, Bu, untuk gambaran angka Mhm. partisipasi sendiri nih, Bu, di 2024 nanti bagaimana? Kalau saya melihat, angka partisipasi pemilih untuk pemilih nasional itu pasti tinggi ya, Mbak. Iya, Pemilihan presiden dan wakil presiden itu kemarin kita di angka 83, itu mhm, hampir semua daerah karena presiden dan wakil presiden itu tinggi, di mhm, angka, di atas 80-an, bahkan ada yang 90 mhm, persenan gitu kan. Tetapi kalau di pilkada itu memang, sesuai dengan konteks daerahnya mhm, masing-masing. Ini juga di tantangan di kita, meskipun kemarin pilkada 2020 kita kita,
paling tinggi Mhm. tetapi belum mencapai 70%. Iya, Ini juga salah satu kegelisahan, ini kenapa kok nggak bisa nyampe iya. 70% Walaupun ya? tertinggi sepanjang Iya sejarah pemilihan kepala iya, daerah Kota Semarang makanya ya, Bu, ya, benar tapi bener. tetap belum mencapai Nah 70%. itu, Ya. makanya itu juga salah satu PR di kita, Mhm. tantangan buat kita, kenapa kok bisa, belum mencapai segitu. Mhm. Padahal juga banyak daerah-daerah lain kemarin itu, pilkada kemarin itu hampir, mayoritas itu Mhm. mengalami angka kenaikan partisipasi pemilih. Mhm. Itu di Jateng itu kan ada 21 kabupaten kota, Mbak, Iya. itu 17 kabupaten kota itu yang mengalami kenaikan, yang Mhm. 4 itu mengalami penurunan, Penurunan. gitu. Baik, untuk Mhm. apa, Bu, tingkat Parmas sendiri Mhm. di kabupaten kota lain yang melaksanakan Mhm. pilkada di Jawa Mhm. Tengah, apakah juga tetap di bawah 70% atau ada yang di atas 70%, Bu, walaupun mengalami kenaikan seperti Ada Kota yang Semarang? jadi kemarin kalau berbicara Mhm. target partisipasi pemilih, Iya. secara nasional itu kan 77,5%, Iya. sama dengan target ketika pemilu 2019. Mhm. Waktu itu, disampaikan, Pak Diwaraka ya, Mhm. selaku koordinator divisi sosialisasi Mhm. KPU RI menyampaikan, "Ini RI punya target sekian, silahkan masing-masing daerah itu juga bikin target." Mhm. Itu jadi ada beberapa daerah, Mhm. baik itu pemilihan gubernur maupun pemilihan Mhm. wali kota dan bupati itu mereka di daerahnya bikin, target Parmasnya di daerahnya Mhm. masing-masing, tapi di kita udahlah ngikut Mhm. aja punya KPU RI. Ternyata masih lumayan ini ya, agak jauh Iya. ya untuk mengejar ke 77,5%, tetapi Mhm. nggak apa-apa. Nah terus, di 21 kabupaten kota kemarin ada lumayan, Mbak, itu yang Mhm. melampaui Iya. melampaui, 77,5%. Di Mhm. Boyolali itu juga Mhm. tinggi itu 89, ternyata paling tinggi itu. Iya. Padahal itu juga, apa namanya, di Boyolali, Iya. terus mana lagi ya, ada beberapa lah kabupaten Mhm. kota itu yang, Yang ya partisipasi heeh, di masyarakatnya atas tinggi tujuh ya, puluh Bu, tujuh ya? koma lima persen Iya. iya. Baik, Bu, untuk Mhm. pemilihan 2024 sendiri, Mhm. sosialisasi yang sudah dilakukan KPU Kota Semarang mulai Mhm. saat ini apa saja, Bu? Eee, Kemarin kita, mengawali untuk Mhm. audiensi dengan, beberapa instansi ya, Mhm. mulai dari kejaksaan, pengadilan negeri, Mhm. terus juga Dandim, terus juga DPRD Kota Mhm. Semarang Mhm. dan juga Pak Wali Kota, Semarang yang Iya. belum ini dengan pihak kepolisian. Poin silaturahmi kita kemarin itu sebetulnya selain pertama itu mengucapkan terima kasih karena Mhm. sudah banyak dibantu, dalam penyelenggaraan Pilwako tahun 2020, juga memberikan buku Mhm. buku PLWKT SMG itu kan, Mhm. potret perjalanan Pilwako Semarang. Terus juga kita menginformasikan bahwa Mhm. nanti, gelaran pemilihan itu dilaksanakan serentak di Mhm. tahun 2024 Iya. gitu. Nah, setelah itu kita akan, menyampaikan informasi terkait dengan hal ini itu ke masyarakat secara umum. Mhm. Salah satunya itu ya kita melalui Bibir Ayu. Mhm. Itu kan, jadi melalui media-media yang Mhm. dipunyai oleh, KPU Kota Semarang Iya. ya, sosial media, website, terus juga, YouTube Mhm. gitu. Kita menginformasikan terkait dengan kepemiluan itu melalui kanal-kanal tersebut. Mhm. Selain itu kita juga bekerja sama dengan, Kominfo Kota Mhm. Semarang untuk, apa namanya, kita minta untuk, apa, pemasangan, ada baliho, terus juga videotron dan juga Mhm. dontron. Jadi ada 10 titik baliho yang bisa kita gunakan secara Mhm. berkala, Iya. kita nanti, apa, cetak sesuai dengan, tahapan, Iya. seperti itu. Di semua media ya, Bu, ya, baik media luar ruang maupun media digital. Iya. Kita memasifkan Mhm. itu media digital dan juga media luar ruang. Terus nanti juga kita akan menggandeng, pimpinan, Mhm. dari partai politik dan juga LSM Ormas. Mhm. Nanti kita semoga nanti ini bisa bisa terwujud ya, Mhm. Mbak, karena Iya. ini masih berupa perencanaan Iya. ya di tahun 21 ataupun di tahun, 22. Jadi Mhm. pimpinan partai politik dan juga pimpinan, LSM Ormas Mhm. gitu. Jadi supaya mereka juga menyampaikan, "Oh ini partai politik ini Mhm. visi misinya apa," Iya. mendekatkan kepada pemilih, Mhm. gitu. Terus juga LSM-ers juga hal yang sama. Mhm. Terus nanti kita juga sinergi dengan,
penyelenggara yang Mhm. lainnya, baik Bawas Kota maupun, pimpinan kita, Mhm. KPU Provinsi Jawa Tengah, Mhm. gitu. Ya, apa namanya, kita melakukan yang paling bisa kita Mhm. jangkau terlebih dahulu. Iya, baik Mhm. Bu. Untuk formula sosialisasi yang Mhm. telah dilaksanakan di 2020 Mhm. kemarin, apakah akan dipakai juga di sosialisasi menjelang 2024 nanti? Iya, tetap kita akan Mhm. gunakan itu ya, kita sesuaikan dengan kondisinya. Mhm. Eee, ini kemarin beberapa itu kan konsepnya itu kan dalam bentuk, virtual karena di Mhm. masa pandemi. Semoga Iya. harapannya nanti di tahun 23 lah, 22, 23 itu sudah, apa namanya, pandemi itu sudah hilang ya. Amin ya, Bu, ya. Jadinya, konser musik itu Iya. tidak harus undangannya terbatas, Iya. kan maksimal kemarin kan cuma 50 orang ya, Mbak Iya. Ayu. Nah, ini semoga nanti bisa, dilaksanakan terbuka di tempat Mhm. umum sehingga bisa dihadiri oleh, banyak pihak, banyak Mhm. masyarakat. Terus juga ada kegiatan, apa namanya, kayak wayang, Mhm. itu kan konsepnya juga, kemarin bentuknya dalam, virtual karena Virtual ya. undangannya terbatas. Nah, beberapa pembatasan-pembatasan kemarin karena kemarin kan pandemi masih puncak-puncaknya ya, Iya. sekarang sudah cukup melandai karena Iya. sudah ada vaksin, harapannya nanti juga sudah tidak ada lagi sehingga tidak ada kekhawatiran terkait dengan pandemi Mhm. COVID-19 sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dalam hal, apa namanya, Sosialisasi, sosialisasi, iya. ya terkait dengan tahapan penyelenggaraan serentak di Mhm. tahun 2024 Iya. gitu. Baik Bu Novi, Mhm. untuk di akhir episode ini mungkin ada yang disampaikan untuk smart voters yang sedang menyaksikan? Mhm. Baik, terima kasih tetap selalu, setia untuk mengupdate informasi-informasi kepemiluan itu di, channel-nya, Iya. KPU Kota Semarang ya, Iya, di semua semua kanalnya iya, ya. di Jadi semua sosial media KPU kita Kota juga Semarang. berusaha untuk Mhm. mendekatkan, kepada jadi bukan selesai tahapan terus kemudian KPU kemana gitu Iya. kan. Nah, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Mhm. karena bagaimanapun kita adalah lembaga publik, Mhm. kita itu milik masyarakat Iya. sehingga kita berusaha untuk hadir, di tengah-tengah masyarakat jangan sampai Mhm. ada keterputusan informasi terkait dengan Mhm. kepemiluan. Iya. Itu masyarakat merasa kalau, "Oh iya kalau pas ada pemilu, Mhm. menjelang pemilu gencar melakukan sosialisasi, Mhm. tapi ketika tidak ada terus kemana Iya. gitu." Nah, kita berusaha untuk hadir di ruang-ruang yang Mhm. sifatnya kosong tersebut Iya. gitu, Mbak Ayu. Ya, baik Bu Novi, Mhm. terima kasih atas Iya. waktunya. Mhm. Untuk smart voters, silakan jika ingin mengupdate informasi tentang kepemiluan di KPU Kota Semarang, bisa mengunjungi semua sosial media KPU Kota Semarang, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube channel KPU Kota Semarang di @kpu-kota-semarang, maupun kunjungi website KPU Kota Semarang di kpu-semarangkota.go.id. Tetap selalu memakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.